Halo, kembali lagi sama gue Diki Cu. Nah, kali ini kembali lagi Suzuki yang memasarkan produknya dari India ke Indonesia gitu. Tapi ini beda sama Suzuki Avenis yang sebelumnya. Ini menurut gue lebih lebih oke desainnya. Secara desain lebih bisa terima sama halayak Indonesia. Yaitu Suzuki V-Strom 250 SX. Ini adalah motor dengan genre adventure. Lawannya CRF Rally, lawannya Versys 250 juga. Jadi apakah bisa bersaing di sini? Apakah bisa bersaing di pasar Indonesia? Apakah bisa diterima oleh halayak Indonesia? Kita lihat ulasannya di video ini. Ini dia motor adventure dari Suzuki yang baru aja launch di akhir 2022 ini di event EMOS 2022 JCC. Suzuki V-Strom 250 SX. Motor ini CBU ya, atau build up yang dirakit dan dikirim dari India. Dari segi desain, motor ini cukup agresif dengan tarikan-tarikan garis yang tegas dan maskulin. Tampang depannya cukup sangar, menggunakan headlamp LED berbentuk oktagon dan housing berundak yang dibungkus batok depan berbentuk paruh yang mempertegas aura adventure pastinya, serta windshield yang ukurannya kompak dan tidak kebesaran. Di tengah ada tangki BBM berkapasitas 12 liter yang dibungkus oleh bodi plastik yang didesain seperti menyambung dengan shroudnya. Bodi samping desainnya cukup simpel dan ramping supaya motor ini tetap mudah ditaklukkan saat bermanuver di medan berat. Juga memudahkan saat membawa pannier di sisi kanan dan kiri motor supaya tidak terlalu lebar dimensinya. Joknya model terpisah dan cukup empuk untuk depan dan belakangnya. Tentunya dibuat seperti ini agar tidak capek saat berkendara jauh ya. Terbalik dengan depannya menurut gue cukup sangar, di belakang nggak begitu. Lampu belakangnya sudah menggunakan LED, tapi secara desain agak wagu, kayak nggak ngeblend sama desain aslinya. Juga spakbor belakangnya polos dan tegak banget kelihatan dari samping. Dan di buritan motor ini ada behel belakang yang berfungsi sebagai rear carrier yang bisa mengangkat bobot sampai 6 kg. Ini bisa digunakan juga untuk membawa box belakang. Di bawah, footstep depannya retractable dan juga dibalut karet supaya lebih empuk dan ngegrip. Lalu footstep belakangnya biasa aja, nggak dibalut karet dan dudukannya dilasmatik ke sasis. Ini dia anak kuncinya. Anak kunci masih kayak biasa, tidak pakai keyless. Bentuk speedometernya mirip Avenis dan kalau di India ada Suzuki Ride Connect yang bisa bikin MID-nya tersambung ke smartphone kamu. Tapi kalau versi yang masuk Indonesia seperti belum ada. Ada handguard juga sebagai standar di motor ini. Ada engine cut off dan easy start. Jadi tombol start hanya perlu disentuh sebentar dan motor akan langsung nyala. Dan sebagai penunjang touring, motor ini dilengkapi USB socket outlet 12 volt supaya smartphone kita bisa selalu terisi daya. Motor ini menggunakan platform yang sama dengan Gixxer 250 SF. Jadi, sasis dan mesinnya sama persis dengan Gixxer. Satu silinder SOHC 4 valve berkapasitas 250 cc, 6 speed, berpendingin oli bukan coolant. Ya, jadi motor ini menggunakan oli yang dialirkan ke oil jacket seperti layaknya pada mesin berpendingin air. Bedanya ini menggunakan oli, jadi sistemnya lebih efisien sebenarnya. Teknologi ini dinamakan Suzuki Oil Cooling System atau SOCS. Juga mesin ini adalah mesin SEP atau Suzuki Eco Performance. Filosofinya, mesin ini dibuat dengan part-part yang lebih ringan dan minim friksi, sehingga membuat tenaga dapat dikail dengan effort yang efisien. Mesin ini memproduksi tenaga 26,5 PS di 9.300 rpm dan torsi 22,2 Nm di 7.300 rpm. Spesifikasi lengkapnya ada di sini ya. Suspensi depan menggunakan teleskopik yang diameter asnya gede banget dan punya travel sampai 120 mm. Roda depan menggunakan cast wheel dengan ukuran 19 inci, dibalut ban 100 per 90-19. Pengereman depan menggunakan cakram dengan ABS. Suspensi belakangnya monoshock dengan 7 settingan preload. Roda belakangnya menggunakan cast wheel juga dengan ukuran 17 inci dibalut ban 140 per 70-17. Pengereman menggunakan cakram dengan ABS. Jadi di motor ini ABS-nya dual channel. Nah, untuk fitur ABS di motor adventure, kayaknya baiknya bisa di on off kan, karena terkadang kita butuh karakter ban belakang yang bisa direm sampai sliding, tergantung keadaannya. Tapi untuk motor ini seperti aktif terus, karena gue nggak melihat ada tombol untuk menonaktifkan ABS-nya. Motor ini memiliki panjang 2180 mm, lebar 880 mm, tinggi 1355 mm, wheelbase 1440 mm, ground clearance 205 mm, seat height atau tinggi kursi 835 mm, berat kotor 167 kg, kapasitas tangki bensin 12 liter. Motor ini tentunya kurang ramah ya dengan orang yang tinggi di bawah 170 cm kayak gue. Soalnya tinggi dan lumayan berat motor ini. Untuk harga, sampai video ini terbit belum ada harga resmi dari APM Suzuki Indonesia. Tapi diberi perkiraan di bawah 60 juta rupiah. Dan motor ini baru ready pada April 2023. Nah, jadi itu dia tadi ya tentang Suzuki V-Strom 250 SX. Menurut kalian gimana? Gini apa begini?
Nah, silakan boleh berpendapat di kolom komentar ya. Kalau menurut gue sih ini salah satu produk Suzuki yang belakangan ini bisa gue bilang begini lah. Karena dibanding produk-produk sebelumnya, ini menurut gue salah satu yang mungkin memang bukan selera dari market Indonesia atau bukan market gemuk, tapi ini bisa jadi terobosan buat Suzuki. Siapa tahu dia membuka segmen yang memang tidak dimainkan oleh banyak pabrikan. Oke, share video ini buat teman-teman yang perlu, dan jangan lupa like kalau memang suka videonya, sama jangan lupa subscribe channel ini supaya bisa berkembang lebih cepat. Oke, terima kasih guys. Ciao.